Meski kita menganut paham materialisme, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia ini akan selalu ada beberapa fenomena yang sulit dijelaskan secara sains. Misalnya ramalan atau prediksi. Di dunia saat ini, banyak orang yang memiliki kemampuan meramal masa depan secara akurat. Salah satu contohnya yang terkenal adalah nabi asal Jepang, Onisaburo Deguchi. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita simak cerita hari ini. Sebelumnya sudah cukup banyak Mata Ketiga mengangkat topik tentang nabi atau peramal dari zaman kuno hingga modern. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang nabi asal Jepang. Prediksinya dikatakan memiliki tingkat keakuratan 95%. Dan dia juga berbicara tentang akhir dunia. Suatu hari di bulan Mei 1919, sebuah surat kabar di Kyoto, Jepang, Kyoto Nikkei Shimbun, sekarang bernama Kyoto Shimbun, menerbitkan berita yang mengatakan bahwa seorang pria bernama Onisaburo Deguchi membuat terkejut staf kepolisian prefektur Kyoto ketika sedang menjawab pertanyaan polisi setempat. Saat itu, Onisaburo Deguchi mengatakan bahwa Perang Dunia II akan pecah dalam 20 tahun ke depan. Jepang akan terlibat dalam perang dan akan diduduki. Berita ini seketika membuat gempar seantero negeri Jepang setelah dipublikasikan. 2 tahun kemudian, tokoh utama cerita, Onisaburo Deguchi, ditangkap atas perintah pengadilan negeri di Kyoto, Jepang, dengan dakwaan pencemaran nama baik dan melanggar undang-undang surat kabar, dan divonis hukuman 5 tahun penjara. Singkat cerita, lebih dari 20 tahun kemudian, saat itu, bukan hanya perang agresi Jepang terhadap Tiongkok yang berlanjut selama beberapa tahun, tetapi Perang Pasifik juga pecah pada akhir tahun 1941. Tentara Jepang menyerang Pearl Harbor, armada Pasifik AS mengalami pukulan yang cukup fatal. Tentara Jepang memanfaatkan kesempatan dengan bergerak maju ke selatan. Dalam satu serangan, mereka menduduki Hong Kong dan Malaysia serta Filipina, bahkan melancarkan serangan udara di pelabuhan utara Australia. Saat itu, Jepang yang terlena dengan kemenangannya pun sudah lupa dengan ramalan Onisaburo Deguchi. Mereka terlena dalam kemenangan perang dan bersukacita dengan konsep kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, yaitu konsep yang diciptakan dan disebarluaskan oleh pemerintah dan militer Kekaisaran Jepang awal zaman Showa yang mewakili keinginan untuk mendirikan blok negara-negara Asia di bawah pimpinan Jepang dan bebas dari kekuatan negara-negara Barat. Pada bulan Agustus 1942, Onisaburo Deguchi yang sudah sering menjadi tamu di penjara baru saja dibebaskan dari balik jeruji besi, lagi-lagi membuat gerah penguasa Jepang. Dia mengatakan bahwa di saat pembebasan saya dari penjara, itulah saatnya Jepang mulai kalah perang. Dan seperti yang dikatakannya, pada hari yang sama ketika dia dibebaskan dari penjara, pasukan Amerika Serikat mendarat di Pulau Guadalcanal dan pertempuran Pulau Guadalcanal yang berlangsung selama 5 bulan pun telah dimulai. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak tentara Jepang. Faktanya, Onisaburo Deguchi tidak hanya meramalkan Perang Dunia II dan kekalahan Jepang, ia juga secara akurat meramalkan pecahnya Perang Dunia I sejak awal. Menurut statistik para penggemarnya, akurasi prediksi Onisaburo Deguchi mencapai lebih dari 95% dan dia juga menantang tujuan akhir para nabi dan meramalkan akhir dunia. Dia mengatakan bahwa 90% orang akan mati pada akhir dunia, era baru akan datang. Onisaburo Deguchi
disebut sebagai nabi ilahi oleh beberapa orang. Namun di sisi lain, dia juga disebut sebagai nabi setan oleh lainnya. Mengapa? Onisaburo Deguchi dilahirkan pada 1871, meninggal dunia pada 1948 pada usia 78 tahun. Di antara ramalannya yang paling terkenal adalah prediksinya tentang meletusnya 2 kali perang dunia dan penerapan teknologi tinggi modern. Misalnya, drama di Tokyo dapat dilihat di daerah pedesaan terpencil dengan hanya 1 sentuhan tombol. Yang dikatakan ini jelas adalah tentang televisi, namun ia mengatakannya pada 1920. Sedangkan stasiun televisi pertama di Jepang, penyiar nasional NHK, Nippon Hoso Kyokai, baru mulai beroperasi sekitar 30 tahun kemudian, yaitu pada 1953. Sistem kereta berkecepatan tinggi yang sangat efisien juga ada dalam daftar ramalannya. Onisaburo Deguchi mengatakan bahwa pada saatnya kereta dengan kecepatan 700 km per jam akan bergerak dengan cepat bagaikan mengapung di atas tanah. Bukankah ini adalah maglev train yang dibanggakan orang Jepang? Meski kecepatan tertinggi maglev train saat itu masih sekitar 600 km per jam, namun menurut kecepatan perkembangan teknologi saat ini, kecepatan 700 km per jam tidak lama lagi akan dapat dicapai. Namun ini masih bukanlah yang tercepat. Dalam ramalannya masih ada alat transportasi yang lebih hebat. Dikatakan, perjalanan antara Tokyo ke New York hanya membutuhkan waktu 45 menit dan hanya dalam waktu 3 jam untuk mencapai setiap sudut dunia. Bukankah ini kereta pneumatic tubes super cepat yang diidam-idamkan oleh pria terkaya dunia, Elon Musk? Kereta jenis ini bergerak dalam tabung vakum dan dapat mencapai kecepatan 1000 km per jam yang saat ini sudah memasuki tahap uji penumpang. Maraknya internet terlebih lagi sudah dalam prediksi Onisaburo Deguchi. Dia pernah berkata, mata uang akan dijadikan suatu mekanisme dan akan diadopsi menjadi perdagangan digital. Yang dimaksud mestinya adalah mata uang digital dalam era internet. Bukankah ini merupakan kedatangan era tanpa uang tunai? Berikut coba kita tebak yang berikut ini. Dapat dibuat semacam proyektor kecil sebesar jam tangan. Orang dapat membuat telepon kecil sebesar jam tangan. Orang akan dapat saling berbicara dan saling memandang wajah orang lain di pelosok dunia mana saja. Apa yang diramalkan ini? Jawabannya tidak perlu dibahas lagi, bukan? Dari manakah kemampuan super Onisaburo Deguchi dalam ramal ini? Kisah menarik seperti apakah yang ada dalam 78 tahun pasang surut perjalanan hidupnya? Pada 1871, Onisaburo Deguchi dilahirkan di sebuah keluarga petani di kota Kameoka, Kyoto. Waktu lahir ia diberi nama Kisaburo Ueda. Dalam keluarga Ueda terdapat suatu tradisi, yaitu setiap 7 generasi akan muncul sosok yang terkenal. 7 generasi sebelumnya telah muncul seorang pelukis terkenal dari keluarga mereka. Sang kakek sangat optimis terhadap cucu yang baru lahir ini dan merasa anak tersebut memiliki prospek yang besar di kemudian hari. Maka harus dibina sebaik-baiknya. Kisaburo kecil memang nyatanya cerdas dan berbakat. Semasa kecilnya, orang-orang menyebutnya sebagai anak ajaib. Namun kesehatannya sangat buruk. Sejak kecil ia sudah sakit-sakitan dan fisiknya lemah. Jadi sebelum berusia 10 tahun, neneknya mengajarnya di rumah. Sang nenek suka mendalami dunia spiritual, dan dia juga mengajarinya rahasia untuk berkomunikasi dalam dunia roh. Sehingga sejak saat itu, ia telah mengembangkan minat yang kuat pada dunia spiritual. Pada 1912, Onisaburo yang sudah memiliki banyak pengikut
memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa 2 tahun kemudian akan terjadi perang dunia. Negara pemenang adalah Amerika Serikat dan negara yang kalah adalah Jerman. Meskipun peperangan terjadi jauh di Eropa, namun hal itu cukup membuat heboh di Jepang. Pengikutnya pun menjadi berlipat ganda, sampai-sampai banyak tentara dan bangsawan menjadi penggemarnya. Prediksinya yang akurat itu langsung populer di kalangan masyarakat saat itu. Seorang reporter dari Kyoto Shimbun menulis sebuah artikel. Benar saja, saat itu Perang Dunia I pecah pada tahun 1914. 4 tahun kemudian, blok sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat menang, sedangkan blok sekutu yang dipimpin oleh Jerman dan Australia kalah. Pada tahun 1920, Onisaburo secara akurat meramalkan gempa besar Kanto tahun 1923, 3 tahun sebelumnya, sehingga ketika gempa terjadi, hal itu menarik perhatian semua orang. Namun karena Onisaburo mulai memperingatkan masyarakat tentang datangnya hari kiamat, maka hal tersebut tidak lagi dapat ditolerir oleh pemerintah Jepang. Ia dipanggil oleh pihak kepolisian, diperingatkan untuk tidak membingungkan masyarakat dengan berita tanpa dasar. Namun Onisaburo bersikeras bahwa akan terjadi Perang Dunia II dalam waktu dekat, dan pada waktunya nanti Jepang akan menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Pada Mei 1919, Kyoto Shimbun memublikasikan tanya jawab antara polisi prefektur Kyoto dengan Onisaburo pada waktu itu. Di antaranya Onisaburo mengatakan bahwa Jepang akan diduduki negara lain pada Perang Dunia Kedua. Hasil akhir dari peristiwa itu adalah seperti yang dikatakan di awal video. Onisaburo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan memberinya gelar Nabi Iblis. Pada 7 Agustus 1942, ia dibebaskan bersyarat, seperti yang disebutkan di awal cerita. Setelah dibebaskan, Onisaburo terus bersikukuh pada sikap anti perang dengan mengatakan bahwa Jepang pasti akan kalah. Pada saatnya nanti, Tokyo akan dibom dengan serangan udara dan Osaka akan menjadi lautan api. Tapi yang paling tragis adalah Hiroshima dan Nagasaki. Hanya Kyoto yang relatif aman. Ini semua satu persatu telah diramalkan secara akurat olehnya. Namun di antaranya ada juga ramalan yang masih belum tergenapi, yaitu akan terjadi hujan api di Tokyo. Setelah Amerika menjatuhkan 2 bom atom, semua orang dalam keterkejutannya bertanya pada Onisaburo, apakah ini merupakan hujan api yang Anda katakan? Ia menggelengkan kepalanya dan berkata bukan. Hujan api itu bukan disebabkan oleh bom, melainkan merupakan hujan api sesungguhnya yang turun dari langit. Bukankah Tokyo berada di sebelah Gunung Fuji? Beberapa orang menduga, mungkinkah itu merupakan letusan Gunung Fuji? Orang pertama sebagai peneliti gempa bumi dan gunung api, Emeritus Profesor di Universitas Kyoto, Kamata Hiroki, mengatakan bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Dalam sebuah wawancara pada 2021, Profesor Kamata Hiroki mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatan gempa saat ini di Jepang, ia dapat 100% memastikan bahwa antara 2030-2040, Jepang akan mengalami gempa dahsyat dengan tingkatan yang hampir sama dengan gempa besar 311. Daerah gempa berkisar di sebelah timur mulai Shizuoka Izu Peninsula hingga ke wilayah pantai Miyazaki di Kyushu Barat. Bukan itu saja, hanya 3 menit setelah terjadinya gempa, kota-kota di sepanjang pantai Samudra Pasifik akan dilanda tsunami raksasa setinggi 34 meter. Pada saat itu, sebagian besar orang di daerah tersebut kemungkinan bahkan tidak sempat untuk mencari perlindungan. Profesor Hiroki Kamata
mengatakan salah satu penyebab bencana tersebut adalah letusan Gunung Fuji. Gunung Fuji yang indah dan tenang sebenarnya adalah gunung berapi aktif yang sedang tidur. Sejak tahun 800, dia sudah meletus 15 kali. Yang terbaru adalah pada periode Edo atau periode Tokugawa 1707. Pada waktu itu, debu vulkanik yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi tersebut langsung mengarah pada Tokyo yang mendatangkan kejutan besar bagi masyarakat Jepang pada masa itu. Setelah memperoleh kembali kebebasannya, ia mulai menyusun pengalaman 7 hari yang dialami dalam dunia roh ke dalam sebuah buku. Buku ini adalah kisah dunia roh yang paling disanjung oleh para penggemar berat Onisaburo Deguchi. Proses penyusunannya adalah sangat unik, yaitu pada saat dia di dalam keadaan setengah sadar, bercerita sambil berbaring, dan meminta seseorang mencatat di sampingnya. Sejak 18 Oktober 1921, ia menulis buku dengan kecepatan rata-rata 300 halaman dalam 3 hari. Dan ia terus menulis sampai 1935. Akhirnya ia telah menulis 81 jilid buku yang kira-kira 100.000 halaman tulisan tangan. Isinya mengenai penciptaan alam semesta, zaman prasejarah, kritik terhadap masyarakat zaman itu, ramalan terhadap masa yang akan datang dan lain-lain. Tokoh yang ditampilkan berjumlah sekitar 3.000 orang dengan kapasitas yang mengejutkan. Namun buku dengan jumlah yang sedemikian besar semuanya adalah pendikteian Onisaburo tanpa menggunakan draft. Reporter yang pernah meliput Onisaburo semuanya mengatakan bahwa apapun isi buku itu, proses penulisan buku itu sungguh ajaib. Ada orang yang menganggap buku itu sebagai dongeng anak-anak, ada yang menganggapnya sebagai novel. Juga ada orang yang membacanya dapat mengungkapkan ramalan dari dalam konten buku itu. Namun Onisaburo Deguchi sendiri mengatakan bahwa Tuhan menulis buku itu melalui dia, dan apa yang ditulis adalah drama besar 3.000 dunia. Ketika bintang raja muncul di langit, para cendekia dan orang-orang bijak terkagum-kagum karena dekat dengan pemerintahan ilahi yang penuh belas kasih. Pemerintahan kerajaan surga akan dialihkan ke bumi. Inilah yang disebut pembaharuan dan awal rekonstruksi dari 3.000 dunia. Karena Tuhan memiliki sebuah ekspektasi yang agung, yaitu menjadikan semua kehidupan biru dari 3.000 dunia menjadi anak-anak kesayangannya, serta menyelamatkan dunia. Apa yang dimaksud dengan kehidupan biru yang dapat diselamatkan? Tidak ada penjelasan darinya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.